Udah masuk. Nyoba suara dulu. Coba lagi ya, bisa. Sudah live kita ya. Kita mulai ya. Oke. Ya, selamat siang sahabat Edubiung. Ini adalah edisi pertama kami meluncurkan Edubiung. Namanya memang Edubiung. Uh, ada dua ibu-ibu nih ya, mama-mama yang akan berbincang tentang edukasi. Dan tidak hanya nanti kami ya, nanti kami akan mengundang, ke depannya kami bisa mengundang teman-teman untuk berdiskusi bersama kami. Nah, apabila teman-teman ingin bergabung bersama kami, Anda bisa mengirimkan pesan lewat WhatsApp di 0811 999 2608 atau di nomor WhatsApp saya, atau teman-teman bisa bergabung lewat live chat dan mengirimkan pertanyaan ataupun tanggapan yang akan kami bacakan dan pertanyaan akan kami respon dalam live chat. Dan untuk topik pertama kita hari ini, topik pertama kita hari ini tetap kita bicara tentang inklusi, karena sepanjang 1-2 bulan ini kami masih konsisten berdiskusi tentang inklusi sebagai bagian dari Education for All ya, dan akan ditutup di tanggal 20 Mei dengan acara kreasi anak istimewa di Bali House Cafe Pamulang. Teman-teman silakan bergabung dan mendaftarkan anak-anaknya untuk ikut dalam kegiatan tersebut. Nah, hari ini judulnya kita mau bicara tentang pendidikan inklusif ya. Meskipun Teh Yanti cek sebetulnya kata inklusif itu tidak ada di di KBBI. KBB, tapi yang digunakan memang kata inklusif itu. Maka kita akan lihat apakah kata pendidikan inklusif itu memang sudah cantik atau cuman seperti gadis yang bermake up gitu ya, sehingga menutupi bopeng-bopengnya dan kelihatan mulus dan cantik. Kalau zaman sekarang nggak perlu make up ya, pakai kamera yang ini ya, yang 360 yang sudah langsung membuat kita cantik jelita tiara-tara. Ayo Teh, bagaimana? Kita kan sudah 2 kali pertemuan nih bicara tentang pendidikan inklusi di Bunda Bunda ya. Dan Ya. diskusinya makin menarik menurutku ya dari kemarin. Bahkan teman-teman di MAN ya malah menyebutkan mereka belum pernah menerima gitu ya, Ya. karena mereka menyatakan diri belum siap. Lalu ada teman di SMA berapa itu Teh yang menyatakan mereka punya sebetulnya, tapi ya akhirnya seperti tambal sulam karena Sama 28. yang menjadi apa korbannya adalah guru-guru BK. Karena yang bicara guru Padahal BK ya? iya, padahal guru BK juga aku nggak yakin mereka diberi apa ya, diberi eh, keilmuan bagaimana menangani anak-anak yang berkebutuhan khusus ini gitu kan, anak-anak inklusi ini kan. Gimana Teh? Oke, ya, kita kita lihat lagi ya ke belakang. Sebenarnya ketika bicara pendidikan inklusif kan sangat, erat kaitannya dengan apa yang sering kita sebut nilai-nilai luhur bangsa kita ya. Sebenarnya, leluhur-leluhur kita sangat inklusif, bahkan saking inklusifnya jadi, paham-paham baru dari manapun bisa bisa kemudian melakukan semacam apa ya, penyatuan ya, semacam akulturasi atau apalah istilah-istilah yang, sering kita dengar di teman-teman, sosial ya. Eee dari perbincangan kita sejak tanggal berapa waktu itu? 17 ya? 17 17. April, Iya. ya sampai hari ini, ternyata sebenarnya, permasalahannya ya bermuara pada upaya-upaya untuk mengenalkan nilai-nilai inklusi itu dulu gitu ya, sebelum kemudian, kita memaknai, lebih lebih, baik terkait dengan, pendidikan inklusif gitu. Apalagi dihubungkan dengan, apa ya, relasi kuasa antara warga negara dan, pemerintah serta pemerintah daerah sampai di, pemerintah desa tentunya gitu ya. Yang sangat mengkhawatirkan, bagi kita sebenarnya gini,
Dari 2009 itu kita sudah secara eksplisit menyebutkan pendidikan inklusif bagi mereka yang secara, kasat mata terlihat gitu ya, teman-teman yang dianggap, memiliki kalau sekarang disebutnya, disabilitas gitu kan karena Mhm. undang-undang, penyandang disabilitasnya sudah terbit dan, turunannya, masuk ke akomodasi layak bagi para penyandang disabilitas termasuk di pendidikan, bermuara di sana. Nanti lari lagi ke apa yang sedang kita apa ya, kita persoalkan terkait dengan standar sarana prasarana nantinya ya, ke sana juga ujungnya gitu. Nah, tapi dari jurnal-jurnal yang, sempat, kita baca, kita jadikan, apa ya, rujukan dalam, penyusunan, siaran persnya, sebenarnya itu ya, upaya sama sih seperti seperti kebencanaan atau penyakit, pandemi, sama. Ternyata yang paling paling kita lupakan itu upaya pencegahannya, preventifnya Mmm. gitu ya. Upaya untuk menyiapkan agar, eee, yang tidak inklusifnya itu tidak muncul gitu. Nah itu, mengenali mengenali itu dari akar-akar, budaya kita bahkan sebelum NKRI terbentuk itu jadi sangat penting. Nah ini mengemukakan di obrolan kita yang baru Betul. saja, selesai ya kemarin dengan, Raka Ibrahim sebagai budayawan yang kita daulat menjadi, pemantik, diskusi. Betul. Perjalanan, Raka di, daerah terutama di Indonesia Timur, sebenarnya sih ke seluruh wilayah saya lihat ya, karena ada 128 titik yang di situ, budayawannya atau senimannya dikenali betul gitu oleh, Raka dan kawan-kawan gitu kan. Itu memang, apa ya, kembali lagi pada, upaya untuk, menginternalisasikan nilai-nilai inklusi yang sudah sebenarnya mengakar dalam masyarakat kita gitu kan, sejak dulu. Makanya semboyan negara kita Bhinneka Tunggal Ika kan, itu kan, Betul. eee, ap apa ya, nama lain dari pendidikan inklusif nantinya gitu. Itu sebagai sebagai, pengantar ya. Saya sih, ini aja, apa ya, sebenarnya ketika 10 tahun yang lalu, kemudian presiden terpilih, sepakat untuk menyatukan kembali kebudayaan ke dalam pendidikan, seharusnya kebudayaan itu, bukan berhenti ya, tidak lagi sekedar jadi tontonan, tapi jadi tuntunan kalau kata siapa teman kita Kak Nia yang hadir di, diskusi inklusi yang, pertama ya. Beliau kan memang, pegiat inklusi yang luar biasa dengan aliansi nasional apa, Bhinneka Tunggal Ika-nya gitu. Silakan Kakak Lovely, itu sebagai apa ya, ini aja, bukan summary sih apa yang, Sih. point of view yang saya lihat. Point of view. Iya, Iya, iya sih, tapi memang dari diskusi sejak dari kultur parenting pagi misalnya ya, eee, meskipun ada beberapa, eee, apa, praktik baik ya, tapi masih, ini, masih inisiatif lokal-lokal. mmm, Ya, jadi masih sangat bergantung pada pemahaman lokal-lokal. Artinya environment-nya itu belum terbentuk gitu loh, terutama environment tata aturannya. Karena, apa, sangat bergantung pada kayak kemarin kan kita ngobrol tuh, gurunya itu berkata, "Oh ya, ada beberapa guru yang memang, apa, mau terlatih. belajar," gitu kan, mau belajar, mau, cari tahu gitu kan. Tapi ada guru-guru yang tua-tua tuh yang udah, "Halah udah ribet banget ini, udah capek banget, udah nggak ngerti lah gimana caranya," gitu kan. Nah ini Mmm, kan, menurut aku ya, ini sih, kayak gadis pakai bedak, pakai pakai lipstik, pakai segala macamnya gitu. Tapi waktu itu semua dihapus ya masih bopeng-bopeng gitu ya. Karena mmm, belum disembuhkan, belum dipulihkan kondisi aslinya gitu kan. Menarik iya, waktu Raka kemarin bilang bahwa memang diperlukan satu effort gitu supaya, mereka ini memang bersedia masuk. Sementara, point of view kita, kita lagi senang ngomong point of view ya, ya titik kemarin. berangkat kita tuh seolah kita itu, dalam proses kasihan juga ya mereka kalau mereka tuh nggak dapat tempat. Nah, ini bukan masalah kasihan atau tidak kasihan, ini memang adalah hak mereka gitu kan. Bukan karena mereka itu les sehingga kasihan ya kalau nggak mendapatkan, tapi, harusnya point of view-nya itu mengatakan bahwa adalah sebuah kewajiban buat kita untuk memastikan semua anak itu bagaimanapun kondisinya, dia termasuk
diinklusikan ke dalam sistem pendidikan gitu. Maka pemerintah itu harusnya memang membuat satu apa ya, ini kan karena bicara pemerintah. Oke, nomor satu, kalau kita minta mereka membuat infrastruktur, pasti ngobrolnya, ah iya, tapi keuangan negara, dada, dada. Setidaknya membuat environment tata aturan yang lengkap gitu ya, yang ramah untuk anak-anak ini, ramah juga untuk penyelenggaranya. Terkuak di beberapa kali diskusi itu kan bahwa sekolah itu tidak punya pegangan yang pasti gitu kan Teh. Kapan Hmm. dia boleh menerima, kapan dia boleh menolak gitu kan. Semuanya itu dikembalikan kepada sekolah gitu kan. Jadi di situ kan ada ego, ada rasa takut juga gitu kan. Terus dia berhadapan dengan masyarakat gitu. Dianya mungkin tahu dia tidak mampu, dia tidak punya kapasitas untuk melakukan itu. Tapi kemudian ada ketakutan bahwa masyarakat akan menilai dia tidak inklusif misalnya, Mhm. tidak mau menghargai atau apa ya, eee apa, memastikan hak anak itu, tercapai misalnya, diskriminatif ya, padahal mereka memang tidak punya sarana prasarana yang cukup memadai untuk melakukan layanan ini gitu kan. Ya, Mhm. di lain pihak, kalau anak-anak ini dipaksakan masuk, yang saya tahu di teman-teman saya yang non formal misalnya, akhirnya mereka kalau nggak jadi anak bawang, popok bawang itu ya, pokoknya datang jangan bikin ribut gitu kan, di situ saja gitu kan. Nanti kalau ujian ya dibantu, nanti perspektifnya sudah lumayan kan Mbak, dia mau duduk tenang aja. Nah itu kan nggak bisa seperti itu menurut saya. Artinya itu tidak ada usaha untuk mencari benar potensi mereka, seperti yang dikatakan di Undang-Undang Undang-Undang Sisdiknas itu kan, Mhm. potensi terbaiknya berkembang gitu kan. Tapi lebih pada ya apa ya, ya daripada ndak terisi terus kami akreditasinya ndak bagus ya ditambahkan saja gitu kan, Teh. Mhm. Ada tulisan yang menarik terkait dengan Hmm. penelitian, penerapan pendidikan inklusif di sebuah sekolah di Surabaya ya. Yang menariknya itu Hmm. hasil penelitiannya itu menunjukkan bahwa ternyata selama ini sekolah, lebih banyak fokus pada mengembangkan tata tertibnya, peraturannya harus begini, harus begitu gitu ya, disiplinnya gitulah, yang sering sering muncul di situ ya, serta kemampuan guru untuk praktek inklusi. Ini menurut penelitian ya, jurnalnya, di jurnal apa ini, saya biasanya lihat di neliti.com aja ya. Nah, Hmm. eee sayangnya untuk aspek-aspek nilai inklusi yang, justru, jika ini diinternalisasikan gitu dan dilakukan, Hmm. maka sebenarnya ini akan, lebih efektif untuk, membuat, budaya inklusif itu benar-benar, eee eee ada dan, bukan sekedar mewarnai, itu benar-benar, disemaikan. Ya kan, pendidikan sebagai tempat untuk menyemai benih-benih budaya inklusif itu Mhm. jadi, terjadi gitu. Eee, jadi apa ya, eee, saya ikut, dalam penyusunan, beberapa perda terkait dengan PPDB gitu ya, waktu di Bandung, di, Sumbar, di Riau, di Sulawesi Selatan, beberapa kota kabupaten, semuanya hanya bicara tentang berapa anak yang boleh diterima gitu ya, karena, Hmm. ini, apa sih, kemampuan untuk bisa dikonsultasikan ke sumber. Sumbernya itu SLB terdekat yang ditunjuk sebagai apa ya, payungnya gitu ya, sebagai sumber sumber belajarnya. Kalau sekarang ada apa, ULD ya, Unit Layanan Disabilitas yang, digesa setelah, Undang-Undang Penyandang Disabilitas terbit nomor ULD, 8 iya. tahun 2016 itu kan. Nah, eee tanpa melihat, tadi itu ada spektrum yang lebar kan tentang, kehususan dari anak-anak Ya, disabilitas ini kan. Nah ini kan betul prosesnya, betul. sangat mendasar. Pertama, pengetahuan tentang, apa, spektrum yang luas dan jenis-jenisnya juga gitu ya. Itu terus, setelah itu, eee eee, ini melihat kemampuan yang spesifik yang memang dibutuhkan untuk bisa, menemani anak-anak yang masuk di dalam, apa, penerapan, pendidikan inklusif ini jadi, tidak terdiskriminasi, apalagi tidak, lebih lebih khusus lagi tidak mengalami bullying atau tidak mengalami, Oh, kekerasan. Ya, karena ini penelitian di halo? Penelitian di Surabaya ya. ini,
Iya, SMA di Surabaya ini kaitannya, memang konteksnya ke child protection gitu ya, dan, fenomena kekerasan yang begitu begitu mengemuka, Parah. Mhm. iya parah, sampai 67,9% itu berupa kekerasan yang dialami oleh anak-anak yang tadi dianggap memiliki kelainan itu. Jadi memang sebagai sebagai korban, mereka ternyata menempati ini ya, proporsi yang, banyak karena ketidaktahuan tadi tentang aspek-aspek di dalam nilai-nilai inklusi yang sudah ada di dalam, masyarakat kita gitu. Nah, kalau dalam pendekatan, ini kan, kalau nggak salah penelitiannya ini di eee, ditulis dilakukan oleh para psikolog. Jadi mereka, melihat katanya di beberapa, sekolah yang mendapatkan pendidikan inklusif di Amerika misalnya, itu melakukan, upaya untuk membuat program apa PBS istilahnya itu apa ya, Positive Behavior, Support. Jadi, eee seperti yang, sedang kita siapkan untuk Sandi Kerip, Kakak Lovely, habituasi untuk fokus pada, aksi-aksi baik gitu, Kekuatan. aksi-aksi Mhm. baik. Iya, dikuatkan, disupport dan semua, apa ya, dukungan sarana, prasarana, akomodasi yang layak itu gitu, untuk menumbuh suburkan aksi-aksi, baik, apa ya, kebiasaan positif, bukan, disiplin positif ya, kita menghindari kata-kata disiplin karena terlalu erat kaitannya dengan penataan yang, ya lebih lebih ke hukuman gitu ya, sanksi dan sebagainya. Nah, rupanya dengan intervensi yang, tepat untuk, apa, kata kata penelitian ini untuk mereka menyoroti hanya hanya 3 buah, perlakuan ya yang, disiapkan untuk menunjukkan agar, target pelakunya di dalam, penerapan pendidikan inklusif ini khususnya guru, dan, peserta didik itu memunculkan perlakuan yang, bisa menstimulasi ini, peluang-peluang, anak-anak atau, ya kan ini anak-anak ya yang ikut belajar bersama gitu di dalam satu, komunitas sekolah tadi, itu mendapatkan, respon positif dari temannya gitu ya, dan ini sebenarnya menumbuh-suburkan apa yang kita sebut, appreciative inquiry lah, di guru-guru dan, hasilnya dengan ada ruang yang tepat dengan, proporsional ya untuk memunculkan, aksi-aksi baik tadi, perilaku positif tadi gitu ya, nanti akan, rupanya di penelitian ini katanya di ini, jadi sangat signifikan untuk, menurunkan bahkan menghilangkan kasus, anak dengan disabilitas yang mengalami perlakuan negatif. Kan ini, apa ya, kita mengadopsi apa yang sudah baik dilakukan di tempat lain, terus kita lihat akar akar budaya kita seperti apa sih di dalam misalnya, Mhm. gotong royong gitu ya. Tapi kan tetap kalau dengan, mereka yang, apa, disabilitas, kita harus dengan penuh apa, penghormatan kan ketika, melakukan upaya, saling tolong misalnya, saling tolong untuk sampai ke tempat tertentu ketika misalnya akomodasinya belum cukup layak dilewati sehingga memerlukan bantuan teman sebaya untuk mengantar misalnya gitu ya. Itu kan harus cara apa sih kalau di situ ada yang disabilitasnya itu, ke fisik, itu cara dorong apa itu, kursi rodanya kayak gitu-gitunya juga ada prosedurnya ya, kalau lagi-lagi kan, ininya akarnya di pengetahuan yang sangat minim terkait, inklusivitasnya sendiri gitu ya, Betul. belum lagi, ragam itu ya yang sangat spektrumnya yang sangat lebar, tentang kehususan ini gitu sehingga kesannya, aduh udah deh, kesannya gitu ya, kesannya jadi kayak menolak, nggak sanggup kita melakukan itu gitu. Padahal keseharian kita di lingkungan pergaulan kita sehari-hari, anak-anak kita sehari-hari, itu sesuatu yang lumrah terjadi gitu. Di sana ada yang, memiliki kebutuhan khusus apa gitu ya, memerlukan perlindungan khusus seperti apa gitu. Ah, ini yang, saya sih, senang sekali ketika ketika Raka, apa ya, menyebutkan bahwa, sebagai anak muda gitu dia melihat, oh ternyata ya, NKRI itu sesuatu yang apa, ditemukan sebenarnya dari proses, proses,
apa ya, memaknai Bhinneka Tunggal Ika gitu ya, dengan keanekaragamannya mereka bisa saling saling, memberi, dicontohkan dengan saat selamatan misalnya kan ada yang bawa makanan pokoknya, ada yang membawa lauk pauknya gitu kan, ada yang, menampilkan apa gitu, nah, saya kira ini hal-hal yang, perlu perlu jadi perbincangan gitu. Nah, makanya kita mulai ya, obrolan kita, di Edubiung ini dengan, pendidikan, inklusif dan erat kaitannya dengan, budaya inklusi yang, ingin kita wujudkan dalam upaya, pemenuhan hak atas pendidikan berkualitas untuk, semua. Gitu ya, Kakak Lovely ya? Nah, ini baru baru terlintas ya, baru terlintas tadi itu kan bahwa sebetulnya kan kalau selama ini kalau kita ngelihat praktek-praktek inklusi yang ada di satuan pendidikan ya, mereka tuh kan berusaha quote unquote menyamakan. Karena Mmm, kita tuh kan salah memaknai kata adil ya. Adil itu kan bukan semua dapat sama gitu. Adil itu kan semua proporsional. mendapatkan sesuai dengan kebutuhannya. Ya kan? Maka inklusi itu semangatnya bukan supaya semua sama gitu. Semangatnya adalah memahami keberagaman dan bagaimana kita bisa memberikan layanan bagi Betul keberagaman ini gitu kan. Nah, ini betul. yang mesti dipahami dari awal karena kalau aku lihat kalau ini pengamatan mama-mama ya, ini nggak dipahami gitu sehingga eh, semuanya satu deh, prosesnya Mhm. satu, ya kan? Standarnya juga dibuat Dipaksakan, satu. Mhm, standarnya dipaksakan, itu kurikulumnya jadi standar 8 standar kan? mhm. Standar isinya disamakan, standar prosesnya disamakan, standar pendidiknya disamakan, gitu kan? Lebih parah lagi standar evaluasinya disamakan. Yang beda cuman standar pembiayaan kan biasanya teman-teman yang inklusif ini membayarnya lebih mahal, begitu kan? Jadi kan tidak dimulai dengan pemahaman bahwa ini bukan sedang menyamakan, ini berusaha memberikan keadilan pada anak-anak yang berada di luar lingkaran dan membiasakan anak-anak kita untuk mengetahui keberagaman. Dalam hidup itu kan beragam, tidak satu semua sama, tapi ada keberagaman. Dan ini yang mau diajarkan dalam inklusivitas kan. Walaupun sekarang kita masih fokus pada disabilitas, tapi sebetulnya inklusivitas kan bicaranya spektrumnya lebih luas gitu kan. Nah, kita baru bicara disabilitas saja, kita quote unquote memaksakan anak-anak ini untuk naik entah turun gitu ya. Kalau naik seolah-olah mereka les ya. Tapi untuk samalah dengan apa yang selama ini kita kerjakan. Mungkin ya itu karena uh, apa starting point-nya itu bukan melihat inklusivitas sebagai usaha untuk memahami dan menghormati keberagaman, tapi usaha untuk menghilangkan keberagaman gitu. Karena ada orang di luar yang masuk ke dalam lingkungan kita, ya dia harus ikut kita dong, gitu kan, misalnya gitu kan. Kalau kau masuk ke RW ku ini kebiasaannya begini, ya kamu harus ikut dong, nggak boleh berbeda, begitu kan. Nah, ini yang membuat, hai Kak Tuti Rustati, selamat bergabung, terima kasih sudah berkomentar. Ya, ini Kak Tuti mengatakan terima kasih Kak, gitu ya. Eh, Mungkin juga Kak Tuti bisa apa membagikan bagaimana peran-peran inklusi, pendidikan inklusi yang terjadi di satuan pendidikan atau di sekolah di mana Kak Tuti berada. Nih ya, saya ini ya, inklusi dimulai dari menghormati dan memahami keberagaman. Gimana Teh? Silakan sambil nunggu Kak Tuti ini sekarang sudah ada 6 penonton kita ya, semoga makin terus Ya, bertambah. Sudah ada 24 menit. ya, Ada apa Teh? penelitian-penelitian lain tuh memberikan, kabar gembira. Ternyata, Hmm, ya, ternyata faktor yang mempengaruhi, apa ya, budaya inklusif itu bisa menjadi budaya sekolah, yang pertama itu faktor waktu. Jadi lamanya proses proses, apa ya, pembudayaan mulai dari pengetahuan, hmm. pembiasaan, ya kan, sampai jadi, budaya dan, ujungnya diharapkan jadi karakter, jadi jati diri, warga sekolah, bukan hanya anak, gurunya juga gitu. Karena bukan hanya pengetahuan tentang contoh-contoh praktek baiknya gitu, tapi, semua kan mulai dari komitmen, kemauan yang kuat untuk mau menghormati perbedaan gitu ya, mau, melakukan, sesuai dengan, eee eee,
apa ya, kebutuhan setiap setiap, anak atau kelompok anak gitu ya. Dengan cara seperti itu aja sebenarnya, eee eee, apa ya, budaya inklusi itu sudah disemai dan ini memang perlu perlu waktu ternyata. Kalau intervensi, yang dilakukan untuk, kan kita bicara tentang bagaimana, menanamkan karakter dengan habituasi. Nah, di pembiasaan perilaku baiknya ini, perilaku positifnya ini, sesuatu yang bisa menunjang pada, eee sosok sosok yang lebih lebih baik, sosok bangsa kita yang lebih baik, yang lebih inklusif berarti kan ya di situ. Nah, perilaku-perilaku seperti apa saja yang perlu dibiasakan, bahkan perlu diajarkan karena, kalau lihat Permendikbud nomor 30 dulu ya tentang penanaman budi pekerti, ternyata perilaku positif itu setelah disepakati apa yang paling pokok gitu ya, itu perlu diajarkan dulu. Harus tahu dulu tadi kan spektrum tentang, anak yang berkebutuhan khususnya sendiri perlu perlu dipetakan, perlu dipelajari betul untuk masing-masingnya gitu. Nah, eee eee, ini kabar baik karena, kita kita bisa memberikan, waktu yang cukup. Kita di sini termasuk pemerintah harus memberikan waktu yang cukup agar proses penyemaian benih-benih budaya inklusif ini terjadi dan dilakukan secara sadar dan terencana, bukan bukan sekedar ada proyek apa, inklusisasi jadi inklusisasi. Kayak sekarang misalnya selalu bicara, memang pendidikan inklusif itu yang terbaik gitu kan, tapi kemudian secara struktural dijegal gitu, dicegat dengan, eee eee, capaian pembelajaran yang seragam, yang tidak mengindahkan, kebutuhan-kebutuhan khusus setiap anak-anak yang memiliki tadi spektrum yang sangat lebar tadi. Jadi belum apa-apa sebenarnya bukan hanya, sejak dalam pikiran, sejak dalam niat. Niat untuk menerapkan pendidikan inklusif pun sudah dijegal gitu dengan, eee Wah, aturan-aturan yang, tadi penyeragaman kalau kata, Kakak Lovely ya. Nah ini memang nanti kaitannya dengan obrolan kita tentang literasi kebangsaan ya. Kita melihat lagi, aturan-aturan yang ada tuh seperti seperti apa. Bahwa iya di dalam penelitian-penelitiannya ternyata sekolah lebih sibuk membuat, tata tertib ya, lebih lebih tepat biar nggak rancu dengan, kebijakan yang perlu perlu mendukung gitu ya. Tapi tetap, upaya untuk, menanamkan menyemai benih-benih budaya inklusif ini harus, bahkan di situ kayaknya ada semacam apa sih, kalau kayak gitu tuh reward rekognisi. Ada, rekognisi dan reward yang cukup dan secara secara apa, sistematis itu, berkala dilakukan. Seperti kalau untuk orang dewasa yang bekerja saya lihat misalnya kemarin di tempat kita bekerja ya, pagi-pagi itu saya lihat, oh ini ada karyawan staf yang, berprestasi, berkarakter baik, pekan ini. mmm. Kayak gitu. Nah, saya misalnya dengan teman-teman, yang menyelenggarakan apa sih kemarin, mitra mitra POP, Kerlip, itu berupaya misalnya, "Yuk kita ubah, eee, apa, upacara itu jadi ruang untuk rekognisi dan, reward." Saya yakin semua anak akan berlomba-lomba untuk, ikut upacara karena, ini, nanti, karena saya sudah biasa biasa, melakukan perilaku positif yang ini gitu, yang disepakati memang bisa menunjang upaya untuk menyemai benih-benih budaya inklusif tadi gitu ya, nanti saya bisa bisa ini gitu, bisa raise hand, bisa ngacung, bisa ke depan, bahkan bisa mengajak, lebih banyak anak lagi untuk membuat proyek, yang saya inisiasi gitu. Nah ini ininya ya terkait dengan, waktu. Yang kedua terkait dengan, metode metode pengajarannya. Karena, apa ya, di diskusi kita kemarin juga, muncul dari, Tante Sufit, Tante Sufit, dari Sufit ya, dari dosen dosen, bimbingan konseling, di UNJ bahwa, pendidikan ini terlalu banyak diurus oleh teknokrat dan, ahli manajemen, sehingga kering gitu ya dari upaya-upaya untuk, menghidupkan, kultur atau benih-benih budaya inklusif tadi gitu, sehingga diperlukan sosok-sosok antropolog
apa itu? Ya, yang belajar, yang paham tentang antropologi gitu ya, tentang, sejarah kemanusiaan gitu ya, seperti apa sejarah peradaban bangsa ini. Karena, saya meyakini apa yang kemarin, Raka sampaikan dari temuan-temuan di berbagai pesisir, pulau-pulau kecil dan sebagainya, eee, sebenarnya, budaya inklusif itu sudah mengakar di masyarakat kita. Tinggal negara mau hadir tuh mengatur untuk menertibkan dalam tanda kutip nggak mau repot gitu kan, jadi semua dibuat seragam karena nggak mau repot gitu kan, nggak mau Mhm. terlalu banyak gitu. Atau hadir justru membersamai mereka untuk tumbuh sehingga yang namanya Bhinneka Tunggal Ika tuh jadi sesuatu yang terus terus, terus tumbuh gitu. Senang sekali ya kita kemarin mendengar anak-anak muda kita, terutama yang disampaikan oleh Raka, bukan hanya di pesisir, teman dia yang melakukan, upaya membersamai di, pedalaman pun Pegunungan, itu gitu, pedalaman, mhm. ya di pegunungan pun, menemukan benih-benih, budaya inklusif yang terlihat dari, upaya saling tolong menolong ketika misalnya nelayan mana itu dia tidak bisa melaut selama 6 bulan, tapi dia tetap bisa hidup dengan ketahanan pangan yang, luar biasa. Kalau tidak saling bantu, tidak saling menerima perbedaan masing-masing, saling melengkapi jadi satu satu eee, ya kohesi sosial yang luar biasa kalau itu ya, berarti ya ditemukan. Nah, bagaimana menemukan ini lagi, pengalaman saya di Kampar juga begitu, 23 desa sangat tertinggal dan 12 desa tertinggal itu tidak dibantu dalam bentuk menggelontorkan uang banyak di situ gitu, toh sudah ada kan anggaran dana desa gitu ya, tapi menemani mereka, membersamai mereka untuk menemukan apa sih yang menjadi kebanggaan mereka karena mereka alamnya masih asri gitu ya, mereka menemukan misalnya, "Oh di kami ada 27 air terjun, dulu itu tempat anak-anak kami main di sana, oh ya oke yuk kita poles itu jadi tempat wisata," gitu kan. Terus seperti apa mendandani itu, ini kaitannya dengan tema kita hari ini ya, pendidikan inklusif ini bagaikan, wanita cantik yang bermake up, terus kemudian ketika make up-nya luntur jadi bopeng-bopengnya, kelihatan gitu ya. Di satu sisi upaya untuk makeover dengan itu tuh ternyata, bisa juga jadi pintu masuk, cuma memang tetap harus harus ada upaya membersamai mereka untuk, tumbuh jadi lebih bermartabat gitu kan. Konteksnya, hidup dalam, pemenuhan hak hidup untuk bermartabatnya ya, inklusi itu. Setiap orang bisa tumbuh dengan kekhasan atau kekhususannya, masing-masing gitu. Siapa Aku nih? mau Oh ini. nyapa, ini ada Kak Rusmindani, ayo dong Oh Kak berpendapat Dani, lewat ayo. tapi memang kali ini memang hanya dengan, dengan komen di live chat atau Anda bisa, WhatsApp ke saya, nanti saya teruskan di komen di live chat ya. Kalau mau dirahasiakan bisa ke saya saja, di 0811 999 2608. Ada Kak Misnawati, halo Kak Misnawati, ada Kak Oh, Indria, Kasna. hai Kak Harus yang dari Indria Bekasi katanya, tuh. hadir katanya. Ayo, berpendapat, ini juga ada 10 orang lainnya yang ikut penonton, terus bertambah nih ya. Ini adalah, Alhamdulillah. live pertama kami, kita mulai dengan Edu Biung ya, memang agak mirip-mirip Adu Biung gitu ya, ini Edu Biung ya, dan hanya bicara tentang edukasi dari segala sisi dan segala permasalahannya. Satu lagi nih Teh ya, menurut Mhm, aku ya, memang kebiasaan kita itu kemarin kan Raka sempat, nyinggung juga ya dan aku rasa itu sesuatu yang sudah kita diskusikan sering kali gitu. Acap kali waktu kita mendatangi satu kelompok tempat. yang Mhm, minoritas atau yang di luar kita, kita itu datang dengan rasa bahwa kita ini lebih tahu, ya kan? Dan itu nggak cuma terjadi pada minoritas ya, bahkan mhm, dalam hal apa ya, dalam hal bicara dengan guru misalnya, bicara dengan murid apalagi ya, kita itu datang ke mereka dengan mentalitas, "I know better than you are," gitu kan. "I know better than you do," sorry, "I know better than you do." Jadi kamu nurut aku aja lah gitu kan. Jadi kata membersama itu tidak ada, kata memahami budaya, kata memahami konteks itu tidak muncul. Aku mau bacakan Kak Cahyadi dulu ya. Kak Cahyadi, hai Kak Cahyadi, terima kasih bergabung. Beliau berkata, berarti apakah
untuk menggali ke masyarakat sekitar unik pelaksana pendidikan akan kebanggaan mereka, semacam survei kepuasan masyarakat pengguna pendidikan. Nah, gimana Teh Yanti? Kalau ini sih sebetulnya kalau menurut aku ya, ini sih proses manajemen apa yang biasa. Jadi kalau Hmm. kita tuh service management, manajemen yang memberikan layanan jasa, maka indikator utamanya adalah kepuasan pelanggan. Kayak gitu kan. Apakah Iya. pelanggan kita itu, customer kita dalam hal ini ya anak-anak dong, customer kita ini anak-anak, bukan orang tuanya. Ini yang POV yang salah juga gitu. Sekolah mengira mereka ini sedang melayani kemauan Orang tua. orang tuanya. Padahal persatuan pendidikan itu sedang melayani hak anak-anaknya. Jadi menggali ke masyarakat iya, dalam artian adalah anak itu nomor satu di dalam satu unit pelaksana pendidikan itu mereka bangga nggak ada di situ. Mereka senang nggak apa yang menurut mereka perlu diperbaiki, apa yang menjadi keunggulan gitu ya. Silakan deh. Itu menurut Iya. aku. Iya, saya jadi ingat dengan, evaluasi kota kabupaten layak anak yang dulu dilaksanakan setiap 2 tahun, terus sejak Pak Jokowi jadi presiden dipercepat jadi tiap tahun gitu, karena meningkatnya, ini kekerasan dan kejahatan seksual ya, jadi kebutuhan perlindungan anaknya jadi lebih lebih kencang lagi. Nah, yang menarik sebenarnya para para apa ya, penggila oh saya bilang penggila ya, para penggila, labeling KLA yang terus meningkat setiap tahun itu sering lupa untuk memastikan penikmat dari KLA itu ya ujungnya anak-anak gitu ya evaluasi KLA yang dilakukan secara benar, mudah-mudahan sih semuanya melakukan dengan benar ya, itu benar-benar memperhatikan, apa yang dirasakan anak ketika, evaluasi KLA itu ditanyakan kepada mereka untuk setiap, hak yang sudah dilindungi di dalam undang-undang. Ada 31 hak anak, masuk di dalam KLA secara gamblang ada model-modelnya, misalnya hak atas pendidikan muncul dalam bentuk Satuan Pendidikan Ramah Anak gitu ya, hak atas perlindungan muncul dalam bentuk lembaga, eee lembaga apa ya, pokoknya LPKRA, Lembaga Perlindungan Kesejahteraan, anak lah, lupalah saya, banyak sekali istilah-istilah yang muncul dari setiap, hak anak yang harus, dilindungi gitu. Nah sama, Untung itu nggak saya juga untung itu nggak masuk di soal ujian ya Teh, itu praktek ada bagus. Saya juga, melihat kecenderungan ini sudah mulai ketika kita diminta membantu Ibu Rena misalnya waktu beliau menjadi direktur PKLK saat, Direktorat PKLK masih ada gitu, terus digabungkan dari PKLK Dikmendagdikdas digabungkan jadi satu gitu, beliau sebagai direkturnya. Saat itu beliau menyampaikan bahwa sekarang ini pokoknya penilaian itu harus, eee apa yang dirasakan anak, berubah dan, ketika kami merumuskan perubahan itu di, rumah transisi, sampai kebijakan Merdeka Belajar terkait asesmen dan sulingjar gitu, itu masih masih, apa yang, sangat kami harapkan di dalam upaya melakukan evaluasi pendidikan yang sifatnya universal, tidak menghakimi, tapi memotret kondisi existing, yang dialami oleh anak-anak dan kaitannya dengan kebijakan serta layanan yang sudah diberikan gitu ya dan yang ditanya anak. Makanya, modelnya bukan ujian atau ulangan tapi assessment ya, disebutnya assessment. Anak menilai bagaimana secara literasi mereka sudah mencapai, tahapan mana dengan, eee, lingkungan pembelajaran yang sudah disediakan seperti apa gitu. Ini pasti sudah dihitung korelasinya, seperti apa. Nah, sayangnya gitu ya, sayangnya, kita melihat masih, ini juga kegelisahan, kemarin muncul dari guru-guru BK yang hadir ya dengan, Sufit, Mhm. bahwa ternyata, yang sudah bagus dengan adanya project based learning gitu ya, itu malah jadi numpuk
nambah beban kepada anak-anak karena guru-guru kita tidak kemudian menggantikan itu dengan, menggantikan apa sih, ulangan ujian yang sudah ada dengan project, based learning yang berujung pada penilaian capaian pembelajaran portofolio gitu ya, lebih ke karya kreasi, anak-anak kita. Kalaupun ada muncul karya-karyanya juga tidak menunjukkan, kreativitas, lebih banyak duplikasi, apa ya, bukan menghargai keberagamannya, tapi harus bagusnya sehingga, sama semuanya. Misalnya, kalau lihat, pameran P5 itu semuanya, ini memamerkan hasil daur ulang misalnya gitu ya. Tidak salah gitu, tapi kemudian, apa yang kemudian diperoleh ketika perilaku positifnya untuk, PHBS misalnya tidak berubah di sekolah itu, di rumahnya juga tidak berubah. Jadi secara otomatis, perubahan yang lebih baik itu tidak dicapai gitu, dan bagaimana setiap anak dengan kondisi-kondisi yang sangat khusus untuk masing-masing itu bisa mencapai itu gitu. Nah itu kata kata Kak Patricia, make up-nya jangan terlalu banyak sehingga menutupi yang asli, betul. Sama ya harus natural ya, Kak. Iya iya, silakan Vi, ini Ah, benar memang banget. Iya, ini memang apa ya, ini sesuatu yang menarik, cuma memang sama seperti kebijakan yang lain, tidak menyentuh esensinya. mmm, Selalu isinya itu make up. Jadi ditambah lipstik, ditambah pemulas pipi, ditambah makanya hari ini saya nggak pakai make up teman-teman ya. Saya wajahnya tampil polos ya. Enggak sih, cuman karena males ya. Tapi sebenarnya mau menunjukkan bahwa bukan itu yang dimaksud. Bagaimanapun tuh perubahan paradigmanya itu loh yang sangat dipentingkan. Mau ngomong apapun, kalau paradigmanya tetap seperti yang lama-lama, itu hanya menambah beban untuk Anda sendiri, terutama untuk anak-anak. Kak Cahyadi, semoga Kakak bisa menunjukkan ke grup nanti ya, bagaimana bentuk surveinya. Ya, kadang-kadang memang perlu dibuatkan supaya bisa dicobakan gitu ya. Karena jarang ada yang mau berpikir kreatif ya dan agak sedikit nyeleneh gitu ya, berbeda dari apa yang sudah terjadi sepanjang waktu. Termasuk anaknya mungkin utamanya anak-anak. Kemudian layer kedua adalah eee indirect customer Anda kan orang tua, lalu indirect customer yang ketiga adalah lingkungan sekitar gitu ya. mmm. Baru kemudian dilihat apa yang perlu diperbaiki dalam dalam itu. Nggak cuma perlu diperbaiki ya, apa yang perlu dididik gitu ya. Misalnya lingkungan sekitar mengatakan, "Itu ada anak yang tiap hari cuma teriak, itu mengganggu lingkungan." Nah, berarti, satuan pendidikan itu perlu melakukan, kegiatan yang mendidik masyarakat tentang inklusivitas, penerimaan akan keberagaman, ya. Inklusi itu bukan menyamakan, tapi berangkat dari penerimaan akan keberagaman. Ayo, Kak Patricia, Kak Cahyadi, ini Kak Misnawati belum ini ya, kita punya waktu 15 menit lagi sebelum kita undur diri dan nanti minggu depan ya Teh, kita maju Ya, lagi ya Teh. Minggu mhm. depan setiap hari Kamis jam 12 sampai jam 1 kami akan menemani makan siang Anda dengan curhatan ya, celometan mama-mama, makanya namanya Edubiung ya, terkait pendidikan. Ini yang saya tulis tadi ya, pendidikan tuh perlu mulai menyertakan antropolog ya. Nah, ini ya, mungkin ini akan jadi menarik kalau sudah ada antropolog paling tidak di dinas setempat, ya kan? Karena kan antropolog ini fokus pada budaya di wilayahnya gitu kan. Sehingga Mhm. waktu Kemendikbud itu menurunkan satu kebijakan, dia bisa membuat kebijakan turunannya yang lebih pas dengan lingkungannya, bukan mengurangi ya, karena kebiasaannya itu kalau undang-undang, turun ke PP, ke Permendikbud, turun lagi itu makin ada satu kata turun, satu kata hilang, satu kata hilang, satu kata hilang. Akhirnya nggak sesuai dengan Saya maksud ini ya, dan tujuannya. iya iya, saya ingin ini aja ya, secara praktis apa sih yang bisa kita lakukan gitu ya agar, apa ya,
pendidikan yang, kita selenggarakan di satuan pendidikan, masing-masing, apakah itu di, formal, non formal, maupun informal, benar-benar bisa menyemai benih-benih budaya inklusif ini sambil bukan menunggu ya, mendorong kalau bisa, mendorong, mengadvokasi agar kebijakan-kebijakannya benar-benar, bisa saling memperkuat, bukan saling menjegal gitu ya, dari yang, sudah baik kemudian ada, tidak disadari kemudian ada upaya untuk menjegal itu gitu. Nah, di yang tadi saya sebut sebagai apa ya, penelitian tentang pengaruh penerapan, positif behavior ini, support ini, ternyata cuma cuma 5 target perilaku yang mereka mereka Hmm, lihat, tapi dilihatnya itu hmm, setiap hari dan menurut simpulannya kalau, ini dilihat setiap hari itu lebih lama waktu untuk melihatnya akan lebih lebih, baik lagi gitu karena, dilihat sekaligus, melihat tadi ya faktor penentu keberhasilan, perubahan perilakunya yakni, salah satunya waktu. Makin lama diintervensi untuk bisa, dan mampu, mengubah perilaku agar bisa menyemai benih-benih budaya inklusif ini makin melekat gitu. Samalah seperti yang kita yakini tentang pembiasaan kan, tidak bisa kurang dari 90 hari berturut-turut gitu. Sementara penelitian yang saya baca ini, dia hanya melihat selama 14 hari gitu ya. Ada hmm, 5, yang, dia lihat. Pertama, membantu siswa berkebutuhan khusus ketika dibutuhkan. Nah ini kaitannya hmm, dengan, pemahaman kita tentang spektrum kebutuhan khususnya ya, karena nanti maksudnya membantu malah dianggap merendahkan. Banyak yang seperti ini, terjadi di lapangan ya, karena tadi, misalnya, kita kasihan, ini harus dibantu." Nggak bisa, kalau dikasihani mereka juga akan terluka harga dirinya gitu ya, kalau kalau, posisinya, dikasihani gitu. Yang kedua, duduk dengan siswa berkebutuhan khusus. Ini juga ternyata, memberikan efek, yang luar biasa terhadap, penerapan pendidikan, inklusif. Yang ketiga, memberi salam kepada guru, siswa, dan karyawan. Nah, ini kan sudah biasa nih terjadi di sekolah, bagaimana ini bisa ternyata digunakan sebagai, upaya untuk memulai perubahan perilaku agar bisa, kemudian, menyemai benih-benih budaya inklusif tadi. Yang keempat, nah ini yang paling sulit dari penelitian ini, dimanapun memang yang paling sulit nih, menjelaskan kembali materi kepada siswa berkebutuhan khusus. Sulit hmm. ya, nggak usah guru-guru, anak-anak nggak usah anak-anak, guru juga sulit kan untuk memahami ini gitu, kalau dia tidak belajar khusus tentang, eee, model-model, belajar yang sangat beragam, bagi anak-anak, terutama anak-anak berkebutuhan khusus ini. Dan yang menarik tadi yang seperti Kakak Lovely bilang terkait dengan, berbicara. Ternyata berbicara dengan, suara yang secukupnya ketika di dalam kelas ini juga, bisa bisa memberikan apa, efek yang, jangka panjang yang luar biasa dalam penerapan, pendidikan inklusif. Nanti selengkapnya tentang, jurnal ini, publikasinya saya share ya, karena saya sempat sempat, diajak, ngobrol di sananya gitu, di Surabayanya, ini di SMA berapa, SMA 5 kayaknya, SMA 5 Surabaya. Dia, anak berkebutuhan 5. khususnya macam-macam, ada yang autis, ada yang tunanetra, ada yang tunarungu gitu. Bisa gitu, untuk kemudian melakukan perubahan perilaku yang, menerapkan pendidikan inklusif, tidak hanya urusan penilaian, bukan itu yang paling tinggi, yang paling paling sulitnya gitu. Tapi kesehariannya juga, mengarah pada itu ya, perlindungan anak yang, sesungguhnya gitu. Kan muaranya di situ ya, muaranya bagaimana kepentingan terbaik anak benar-benar bisa bisa, diwujudkan dan, hak anak untuk dilindungi dari, berbagai hal yang, bersiko terhadap Hmm, kelangsungan hidupnya bisa, dihentikan. Oke, dicegah. Nah, ya dicegah. saya rasa kita udah sampai di ujung kegiatan kita siang hari ini ya. Kita akan bertemu lagi di hari Kamis minggu depan di dalam program yang sama, Edubium. Teman-teman juga akan bisa menyaksikan ini kembali di channel Kultur Parenting. Dan sebentar lagi Lovely akan buatkan Spotify-nya ya, Edubium di Spotify Anda akan bisa temukan sehingga Anda bisa dapatkan lagi diskusi kita di program Edubium ini. Kita ketemu lagi minggu depan kembali. Saya ingatkan ada 4 prinsip dasar perlindungan hak anak yang perlu teman-teman camkan
dan ini menjadi landasan kami dalam segala kegiatan kami, termasuk sekolah yang kami dirikan, Sandi Kerlip, sekolah anak mandiri Kerlip yang berlangsung di kafe-kafe. Jadi anak-anak kita belajar bertemu dengan coachnya 2 kali seminggu selama 2 jam di kafe-kafe untuk berdiskusi. Ya, kegiatan lanjutannya dilakukan secara mandiri. Silakan menghubungi Kak Deli di 0857 8086 6689 atau ke saya di 0811 999 2608 apabila Anda ingin tahu lebih lanjut. 4 prinsip perlindungan hak anak. 1, non-diskriminasi. Tidak boleh ada diskriminasi terhadap anak dalam kondisi apapun, dari manapun, dalam agama apapun, dan situasi apapun. Yang kedua, kepentingan terbaik bagi anak. Segala apa yang kita lakukan, point of view-nya, view-nya atau titik berangkatnya harus dari kepentingan terbaik bagi anak. Bukan kepentingan orang dewasa, bukan kepentingan orang tua, atau kepentingan anak sesuai pemahaman orang dewasa. Yang ketiga, hak untuk hidup, hak untuk bertumbuh dan berkembang, ya, sehingga ini mencakup haknya untuk mendapatkan gizi yang baik. Stunting itu jelas sudah melakukan pelanggaran, ya. Juga hak untuk beristirahat, hak untuk bersosialisasi. Hidup anak tidak hanya soal belajar, belajar, dan belajar. Dia memang belajar, belajar, belajar. Saya ralat ya. Tetapi belajar itu tidak hanya ada di lingkungan satuan pendidikan ataupun di depan buku dan mengerjakan soal-soal, tetapi dalam dia bermain, dia bersosialisasi, dia sedang belajar menjadi manusia yang seutuhnya. Yang keempat, hak untuk berpendapat dan dihargai pendapatnya. 4 prinsip perlindungan hak anak yang harus terus kita gaungkan dan kita jadikan landasan pada saat kita berinteraksi dengan anak, siapapun anak itu, anak kita sendiri dan juga anak-anak yang ada di sekitar kita. Karena adalah kewajiban orang dewasa, bukan orang tua saja, tetapi orang dewasa untuk melakukan perlindungan terhadap hak anak. Terima kasih sudah bergabung. Ini ada sampai mencapai 10 orang ya. Terima kasih Kak Tuti Rustati, Kak Rusmin Dani, Kak Indrianingsi, Kak Misnawati Misna, Kak Cahyadi Wahyono, Kak Patricia Lestari Taslim yang sudah ikut serta berkomentar ya dalam acara kita kali ini. Minggu depan kita bertemu lagi dalam Edubiung dengan topik-topik selanjutnya. Jangan lupa tanggal 1 kita bertemu di Bunda Berkah. Topik yang akan kita diskusikan adalah literasi kebangsaan. Dan hari Sabtu ini akan ada open house online untuk Sandi Kerlip ya. Banyak acara kita ya. Jangan bosan ketemu kami berdua. Terima kasih, Teh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati. Ini salam inklusi. Oh ya, salam inklusi Salam lupa. inklusi. Salam inklusi. UN ya. Iya.